nama kurbannya buat dia, maka udah penyembelihannya buat pahala sembelihnya buat dia doang. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah ini dia nih. Halil wakil yajuzu ayyakulam, beban hukum kurban itu terkenanya kepada ahlul bait. Ahlul bait itu adalah satu keluarga yang tinggal satu atap. Para jemaah, satu keluarga yang tinggal satu atap. Kalaulah misalkan si tadi anak tadi yang menyembelihnya kurban atas nama dia, maka bisa dia sertakan untuk keluarganya. Nah ini yang saya revisi nih. Dia bisa menyertakan untuk keluarganya. Pada penjelasan yang lalu saya menyampaikan kalau itu hanya bisa pada suami. Kalau yang lalu-lalu itu hanya bisa pada suami. Ini saya revisi. Ternyata bukan hanya dia sebagai suami, tapi sebagai anak, sebagai istri pun bisa, kalau memang dia menyertakan penyebutan itu. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nih para jemaah, saya sampaikan. Nah, ini dalam kitab Hasyiah Bujairimi ala Syarhil Minhaj. Di sana disampaikan, jadi kurban itu terkena hukumnya kepada ahlul bait, artinya keluarga. Hukum kurban itu terbebani kepada keluarga, ya. In ta'addada ahlul bait, sekalipun keluarganya banyak. Itu para jamaah. Ya, keluarganya banyak, misalkan dia istrinya ada 4. Rumahnya dekat. Itu para jamaah. Walaupun ada yang satu rumah tapi beda kamar, ada yang beda rumah beda kamar juga tapi dalam satu kompleks, itu para jamaah, ya. Ada yang kondisinya yang satu di Jakarta, yang satu di Bekasi misalkan, yang satu di Bandung, yang satu di Bogor, ada 4 tapi dalam satu kondisi nafkah, ya. Fa'idha fa'alaha wahidun minhum, apabila melakukan salah seorang dari ahlu bait nih, salah seorang dari ahlu bait, berjemaah nih, walau ghairu man talzamuhun nafaqatu, sekalipun yang melakukan itu, yang satu orang itu adalah bukan orang yang wajib menjamin nafkah, menyertakan pahala kurban tidak hanya untuk atas nama suami saja yang bisa bismillahi Allahu akbar Allahumma taqabbal an qamaruz zaman wa ahlihi, tidak hanya tentang suami saja, tapi anak pun bisa. Saya ulang para jemaah untuk merevisi pernyataan saya di tahun sebelumnya, bahwa kalaulah dalam satu keluarga si anak mau kurban atas nama dia dan dia baca, anaknya namanya Maimunah misalkan, bismillahi Allahu akbar Allahumma taqabbal an Maimunah wa ahliha, maka satu keluarga itu pertama gugur secara tuntutan hukum, kedua mendapatkan pahala kurban istiraqus thawab, penyertaan pahala. Jadi fa'idha fa'alaha wahidun minhum, kalau ada satu orang yang melakukan di ahlul bait itu, walau ghairu man talzamuhu nafaqatu, sekalipun yang melakukan itu orang yang tidak wajib menjamin nafkah, apa katanya? Kafa anhum, maka itu cukup dari mereka. Itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di sini nih redaksi ini para jamaah,
wa in sunnat likulli minhum fa idza tarakuha kulluhum kuriha. Sekalipun disunahkan kurban tadi itu, udhiyah itu untuk setiap per individu, ya, per individu dari keluarga, sekalipun disunahkan. Fa idza tarakuha, kalau semua mereka satu keluarga meninggalkan kurban itu, kulluhum kuriha, mereka semua hukumnya makruh. Karena hukum kurbannya sunnah muakkadah. Itu berjamaah. Wa zahirun, secara zahir nih, anna sawaba lil mudhahi khasatan, pahala itu hanya khusus buat si pekurban saja. Ini para jamaah, ini kaitannya dengan satu pendapat Pak di mazhab Syafi'i. Ya, saya ulang. Hukum kurban itu terkena kepada ahlul bait. Ahlul bait itu keluarga, para jamaah. Keluarga itu ada orang yang menjamin nafkah dan ada yang tidak menjamin nafkah. Kalau saya suami, maka saya menjamin nafkah istri dan anak-anak saya. Itu para jamaah. Kalau misalkan suami istri udah lemah, nggak bekerja lagi, ada anak yang bekerja, maka anak tersebut menjamin keluarga tersebut. Itu para jemaah. Kalau suami istrinya kalau suami istrinya masih bekerja, anak kita juga bekerja yang perempuan, dia yang mau kurban, maka itu diperbolehkan atas nama dia dan diikut sertakan dalam pahalanya, itu boleh. Itu berjamaah. Sekalipun ada ulama yang mengatakan ini nih, bahwa pahala kurban itu untuk si pekurban saja. Ini perbedaan pendapat ulama. Jadi para jamaah, kita melihat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas, maka kecenderungan kita adalah silahkan kurban boleh nama anak, lalu kemudian tetap disebut untuk keluarganya. Itu para jamaah. Berarti digantungkan misalkan titulan dan keluarga. Iya. Di saat di data kurban. Betul. Jadi di data pekurban itu si fulan dan keluarga, si fulan dan keluarga, gitu para jamaah. Yang dimaksud dengan ahlul bait itu adalah orang yang wajib nafkah seseorang secara syariat, gitu. Ternyata ada dua pendapat, ya. Di sini disampaikan dalam syarah Sahih Muslim, annahu law asyraka ghairahu fi tawabiha jaza. Jadi pendapat pertama mengatakan, kalaulah dia yang bukan menjamin nafkah, nama kurbannya buat dia, maka udah penyembelihannya buat pahala sembelihnya buat dia doang. Tapi kalau misalkan dia mau mengikut sertakan keluarganya, maka itu bisa dan terhasil pahalanya. Kalaulah dia itu yang melakukan yang menjamin nafkah, suami yang berkurban, maka otomatis si yang dinafkahi itu mendapatkan pahala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disampaikan di dalam kitab yang lain, at-tadhiyah sunnatun 'alal kifayah fi haqqi ahlil baitil wahid fa idza dhaha ahaduhum hasala sunnat at-tadhiyah fi haqqihim. Jadi dalam satu keluarga apabila ada satu yang melakukan, maka kesunahannya menjadi gugur. Itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hadis ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang tadi disampaikan bahwa ulama menyampaikan gugur kesunahannya secara hukum, itu pendapat pertama. Pendapat kedua, gugur kesunahannya secara hukum dan dia mendapatkan pahala. Itu para jemaah. Nah, ini disampaikan waqad
hamila jama'atun, dan sebagian ulama mayoritas jamaah, kebanyakan ulama mengatakan al haditsul mazkur alal istirak fi thawab. Hadis yang tersebut tadi itu bahwa itu istirak fi thawab, jadi menyertakan pahala ya. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan bahwa kalaulah itu anak kita yang melakukan, dia masih bisa menyertakan pahala untuk kita.